Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Pagi ini kita kembali lagi bertemu di dalam anugerahnya dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai yang menakutkan teratasi. Apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi ketakutan setiap kita anak-anak Tuhan? Percayalah akan ada yang bisa mengatasi ketakutan kita. Artinya ketakutan itu akan bisa teratasi dengan baik, dengan benar. Kita akan belajar di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalau kita tahu cerita ini, di tengah-tengah peristiwa pesta yang sedang berlangsung, saudara, di mana ada impian-impian yang indah, harapan-harapan yang luar biasa yang mereka sudah planning berbulan-bulan terjadi. Dan hari hanya tiba, pesta berlangsung, saudara, impian itu rasanya menjadi kenyataan. Ya, saudara, ada istilahnya berkata dream come true, saudara, mimpi menjadi kenyataan. Orang-orang senang, saudara, keberhasilan yang dinanti-nanti itu sudah nyata. Saudara, keberhasilan di depan mata karena pesta sedang berlangsung. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, saudara. Yang membuat mungkin ada perasaan akan malu, ada perasaan akan, pesta akan bubar. Ada perasaan apa kata orang-orang nanti. Akan berkata, percuma kalau tidak mampu jangan melakukan pesta. Saudara, ada ketakutan-ketakutan yang timbul di pemikiran-pemikiran baik pemilik pesta, pemimpin pesta, bahkan semua undangan yang hadir. Mungkin kita juga begitu, saudara, mengalami banyak hal, ketakutan demi ketakutan, masalah ekonomi, masalah COVID-19 yang belum berakhir, masalah keadaan dunia, masalah-masalah yang kita nggak mengerti jawabannya. Ada banyak hal yang menakutkan, alasan-alasan untuk membuat kita semakin takut. Tetapi kabar baiknya adalah yang menakutkan bisa diatasi dan teratasi dengan baik. Saudara, bagaimana caranya supaya ketakutan yang seringkali Bapak Ibu alami, saudara dan saya alami, itu bisa kita atasi? Pertama adalah kita harus mengundang pribadi yang tepat. Ya, ketika kita mengundang pribadi yang tepat, maka ketakutan itu teratasi. Kedua, saudara, kita mesti tersedia untuk komunitas kerajaannya. Saudara, mari kita belajar. Yang pertama adalah dikatakan ketika kita mengundang satu pribadi yang tepat. Sama seperti pernikahan di Kana. Waktu mereka sedang mengalami pesta, tiba-tiba ada ketakutan. Hal-hal yang mereka tidak bisa atasi. Mereka sudah bayangkan akan makin hancur, akan makin menakutkan, akan makin mengerikan ke ujungnya. Tetapi saudaraku, mereka sadar ada satu pribadi yang mereka undang dengan tepat. Pribadi yang tepat sekali, yaitu Yesus Kristus. Ketika Tuhan diundang, maka masalah kita menjadi kecil. Ketakutan-ketakutan kita akan bisa diatasi. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Itu sebabnya, saudara, dia Raja Shalom. Maka jangan pernah takut, dia bisa mengatasi semuanya. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 berkata, dialah Tuhan yang membuat kami berhasil. Saudara, kalau kita mengundang Tuhan sebagai undangan kita yang tepat di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah masalahmu, undang Tuhan, hadirkan Tuhan, saudara. Bawa Tuhan di tengah-tengah ketakutanmu. Maka Tuhan akan berkata kepada kita seperti kepada murid-muridnya pada waktu itu, seperti kepada orang-orang percaya di dalam Alkitab. Dia berkata, jangan kamu takut. Ya, aku adalah gembalamu, aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allahmu yang hebat. Jangan kamu goyah, jangan kamu bimbang. Saudara, ketika Tuhan dihadirkan, maka Tuhanlah yang membuat, saudaraku, kita berhasil. Nehemia pasal 2 ayat 20 kalau kita baca dikatakan bahwa dialah Tuhan yang membuat kami berhasil. Di luar Tuhan gak ada keberhasilan, saudaraku. Mungkin ada, tetapi bukan keberhasilan yang kekal, tetapi keberhasilan yang semu yang akan membuat kita akan jatuh kembali. Tetapi Tuhanlah yang membuat engkau berhasil di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa. Tuhan akan membuat engkau berhasil mengatasi ketakutan dan kemenangan itu terjadi. Itu sebabnya hari ini, saudaraku yang kekasih, undang Tuhan. Mengundang pribadi yang tepat. Kadang-kala kita mengundang pendapat manusia, orang-orang yang kita anggap pakar, ahli di bidangnya. Oke, untuk wawasan pandangan, tetapi tidak menjadi jaminan untuk saudara bisa melewati ketakutan. Yang ada mungkin setelah orang-orang itu pergi, setelah pembicaraan mereka hilang dari pemikiran kita beberapa waktu lamanya, ketakutan kembali datang. Tetapi kalau kita undang Yesus Tuhan sebagai Raja segala Raja, Tuhan yang baik, maka Dia selalu memperhatikan kita semua. Dan Dia berkata, Dialah yang membuat kita berhasil. Saudara, apapun tidak akan pernah membuat saudara menang, tapi
Tuhanlah dengan kuasanya, mujizatnya, kasihnya membuat kita berhasil. Yang kedua, saudara, tersedia untuk komunitas kerajaannya. Kenapa, saudara? Karena murid-muridnya diundang. Yesus dan murid-muridnya diundang. Saya percaya ini komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan adalah komunitas di mana anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa, anak-anak Tuhan yang penuh kemuliaan. Komunitas kerajaan yang dibicarakan adalah Tuhan, yang dibicarakan adalah kuasanya, firman-Nya yang disampaikan. Pembicaranya tidak ada hal-hal yang sifatnya mengagungkan manusia, dunia, apalagi ego kita masing-masing. Tidak, saudara. Maka komunitas kerajaan ketika kita tersedia untuk hal itu, percayalah saudara, yang menakutkan dalam hidupmu akan teratasi. Saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Orang-orang yang menanyakan dia, orang-orang yang mencari wajahnya. Saudara, orang-orang yang menanyakan dia, saudara, itu akan mengalami pertolongan. Kenapa? Karena mereka menyadari. Jadi kalau kita mau tahu, komunitas kerajaan adalah orang-orang yang menanyakan dia. Orang-orang yang selalu bicara tentang Tuhan. Yang selalu, di mana Tuhan? Tuhan itu ada nggak di tengah-tengah kita? Orang-orang yang selalu merindukan Tuhan, mencari Tuhan, menanyakan Tuhan, menyinggung tentang Tuhan. Itu komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan adalah orang-orang yang mencari wajahnya. Selalu di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang berkumpul. Ketika itu adalah gambaran komunitas kerajaannya, maka dua hal akan menjadi dominan di sana. Ada selalu orang-orang yang akan mencari wajah Tuhan, ada orang-orang yang selalu menanyakan Tuhan. Kabar baiknya adalah ketika engkau mengundang, membiarkan ada komunitas kerajaan dalam hidupmu, dalam keluargamu, di tengah-tengah masalahmu, saya percaya yang menakutkan itu akan teratasi. Kenapa? Karena Tuhan datang. Kalau raja segala raja datang, dia datang memerintah. Saudara, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Raja segala raja, dia menyelesaikan semuanya. Maka dia berkata, tenang, ada aku, jangan takut. Maka semua teratasi dengan baik. Hari ini, apapun masalahmu, saudara, percayalah, dua hal harus engkau lakukan. Yang pertama adalah, saudara, undang Tuhan sebagai pribadi yang paling tepat dalam hidupmu. Dan yang kedua, biarkan saudaraku tersedia untuk komunitas kerajaannya. Jangan pernah engkau, saudara, hidup tanpa komunitas kerajaan. Cari, saudara, ada, berkumpul bersama orang-orang anak-anak Tuhan yang selalu mencari Tuhan dan mencari wajahnya, dan yang selalu menanyakan tentang Tuhan. Saya yakin di tengah-tengah hari ini, sepanjang hari ini, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun kau berada. Amin.